Apa kabar? Kakak harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan semuanya. Tuhan, dari kasihkan buat kami Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau hari ini dengan kami Tuhan, karena Allah setiap kami Tuhan, dan bersama Engkau kami pasti bisa melewati semua persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami Tuhan nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa dan saksi terlalu. Amin. Kita mengucapkan Bapa Engkau sendiri.
siap memuji Tuhan? Nah, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik panggil diri semuanya. Kita panggil diri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Ikutin gerakan kakak, nyanyikan dengan sukacita. Kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Ya, janji Tuhan seperti Fajar, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita bingung kita harus kemana, Tuhan pasti kasih jalan keluar kepada kita. Jika kita terus bersandar kepada Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebengkala yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ayo kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Aku tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan Tuhan, atas semua yang sudah Kau sediakan buat kami Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
betapa dalam kasih-Mu. Wah, seru ya memuji dan menyembah Tuhan. Dan tidak kerasa, kini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita lipat tangan, kita tutup mata, terus kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sertai lebih lagi Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan benih-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi sahabat yang baik. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Siapa di sini yang mempunyai sahabat? Bisa angkat tangan. Tentu di antara kita ya, setiap kita mempunyai yang namanya sahabat. Bisa satu orang, bisa beberapa orang, ya kan. Nah, kakak sendiri pun juga punya sahabat nih, ya. Kakak bersahabat sama dia ini sejak kita masih SMP, ya. Saat kita masih SMP, ya, kita satu sekolah, kita satu kelas, kita bersahabat bahkan hingga sampai saat ini. Sahabat kakak ini bisa dikatakan lebih dari sekedar sahabat. Bisa juga dianggap seperti keluarga sendiri ya kan. Begitupun juga adik-adik ya. Mungkin adik-adik punya yang sahabat yang mungkin dari kecil hingga saat ini. Bahkan pepatah dunia ya, orang-orang di luar sana ngomong kalau kita punya sahabat ibaratnya kita itu mempunyai saudara kembar. Nah, gimana rasanya punya saudara kembar adik-adik? Enak kan? Bisa ngobrol dengan topik yang sama. Misalkan kalian suka Lego nih, terus sama sahabat kalian pasti bisa ngobrol tentang Lego dan sebagainya, mungkin tentang di sekolah. Kalian kemana-mana pasti bisa bersama dengan sahabat kalian dan lebih enak dengan sahabat kalian ya kan. Kalau adik-adik baca Alkitab ya, di Alkitab kita dituliskan ada satu pribadi yang menjadi teladan sempurna dari seorang sahabat. Wah, siapa ya dia? Ada yang tahu nggak? Kira-kira dia ini siapa yang dikatakan teladan sempurna seorang sahabat? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 15 di sana dituliskan Tuhan Yesus ngomong, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Lanjutannya, "Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Wah. Jadi, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi hamba-hambanya, tetapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Kalau kita sudah dikatakan kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan, kita mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kita mempunyai sebuah kedekatan yang intim dengan Tuhan. Nah, itu luar biasanya kita sebagai orang Kristen. Kita punya hak istimewa untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, selain itu di Alkitab juga ada lagi kisah tentang persahabatan yang luar biasa ya. Kita akan belajar sama-sama dari dua orang sahabat ini kan. Tapi sebelum itu kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Oke? Siapkan Alkitab adik-adik ya. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal ke-18 ayat yang pertama sampai ke-5.
1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. Akan kakak bacakan. Judul perikopnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Nah, kalau adik-adik baca Alkitab, ya kan, kita bisa mengetahui latar belakang dari 2 orang sahabat ini. Yang pertama adalah Daud, ya. Daud di situ di Alkitab dikatakan dia adalah seorang anak gembala yang kesehari-hariannya adalah menggembalakan domba dan kambing milik orang tuanya, ya kan, di padang. Itu tentang Daud, latar belakangnya Daud. Sedangkan Yonatan adalah seorang pangeran, seorang putra raja, ya kan. Yonatan mempunyai peralatan perang yang sangat lengkap, ya kan. Sementara Daud hanya mengandalkan harpa dan ketapel, ya kan. Yonatan lahir dan besar di lingkungan istana, sedang Daud di kota kecil Bethlehem dan terbiasa jadi penggembala domba. Nah, kalau kita lihat ya secara ini 2 latar belakang ini sangat berbeda, ya kan. Kalau bisa dibilang Yonatan ini mendapatkan perlakuan istimewa karena dia anak tertua dari Saul. Tentu dia akan suatu hari pasti, kalau anak tertua laki-laki akan mewarisi sebuah kerajaan. Suatu hari dia akan menjadi seorang raja. Tentu dia dididik sejak kecil gaya ala pangeran, ya kan. Kalau mungkin adik-adik pernah lihat nonton kartun tentang kerajaan-kerajaan biasa di Disney, ya kan, kalian kan akan bisa melihat gimana seorang pangeran itu dilatih, ya kan. Mereka dididik sungguh-sungguh karena mereka dipersiapkan untuk menjadi raja yang berikutnya. Dan tentu kalau seorang raja dia nggak bisa apa-apa, pasti akan kacau negaranya, ya kan. Kerajaannya pasti akan berantakan lah istilahnya, ya. Sedangkan Daud ini hanya seorang gembala. Dia nggak tahu banyak hal tentang perang, dia nggak tahu mungkin tentang strategi perang. Yang dia tahu hanya bagaimana cara menggembalakan kambing dan domba, dan bagaimana cara melindungi domba-dombanya dan dirinya dari terkaman binatang buas, ya kan? Terus Yonatan berasal dari suku Benyamin dan Daud dari suku Yehuda. Nah, jadi terlepas dari perbedaan status sosial mereka, ya, dan latar belakang mereka yang berbeda, mereka bisa menjadi sahabat yang sangat baik, ya kan. Kemudian Daud dikenal karena kisah heroiknya melawan siapa? Raksasa yang bernama Goliat. Sedangkan jauh sebelum itu si Yonatan sudah mengalahkan pasukan Filistin, ya kan. Luar biasa 2 orang ini, ya kan. Hingga suatu hari Yonatan bertemu Daud muda di istana. Saat itu Daud diminta oleh siapa? Raja Saul memainkan harpa. Karena waktu itu Raja Saul sedang stres nih, ya kan. Dia sedang stres, dia sudah pusing, punya mungkin banyak pikiran, ya kan, terus akhirnya disuruh Daud dipanggil untuk memainkan alat musik supaya si Saul ini menjadi tenang. Nah, dari pertemuan itulah keduanya menjadi akrab, dan dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud melebihi atau seperti dirinya
sendiri. Ya, meskipun mereka berbeda secara latar belakang dan status sosial, mereka bisa berteman sangat baik. Oke, nah, hal apa sih yang harus kita pelajari, atau bagaimana sih Kak cara kita bisa menjadi sahabat yang baik? Oke, yang pertama adalah bagaimana cara menjadi sahabat yang baik adalah mengasihi sahabat kita. Ya, di Alkitab dituliskan sebanyak 2 kali di mana Yonatan mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri. Terbukti ketika Daud akan pergi berperang, Yonatan memberikan jubahnya, dia memberikan pedangnya dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwa dia mengasihi Daud sungguh-sungguh, ya kan? Mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia mengandai-andaikan jika Yonatan sendiri yang berangkat berperang atau dirinya sendiri berangkat perang, dia pasti mempersiapkan banyak hal. Begitupun juga yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Ketika Daud mau berperang, Yonatan memberikannya dia perlengkapan perang yang banyak. Itu adalah salah satu bukti dia mengasihi sahabatnya, ya kan? Begitupun juga di dalam perjanjian baru, ya. Tuhan Yesus sudah ngomong, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kalau kita baca lagi di Alkitab perjanjian baru terutama, ya, kita akan menemui banyak hal tentang kasih, ya kan? Dimana kita diajari bagaimana cara kita mengasihi orang lain, gitu ya adik-adik. Jadi kita harus saling mengasihi dengan sahabat kalian, ya kan? Kalian harus mengasihi. Mungkin kalian mungkin ada lah namanya pertengkaran, ya, perselisihan. Itu hal yang wajar dan manusiawi, adik-adik. Tapi setelah itu kalian harus berbaikan lagi dan harus saling mengasihi. Oke. Yang kedua, ya, kita masuk ke poin kedua adalah tulus. Nah, kasih dan tulus itu sepaket, adik-adik. Tidak dapat kalian pisahkan, kasih sendiri, tulus sendiri. Tetapi kasih selalu disertai dengan tulus. Tulus itu apa, Kak? Sungguh-sungguh, murni, tidak meminta balasan. Contoh ketulusan adalah ketika adik-adik tahu kapan hari ulang tahun sahabat kalian. Misalkan nih, oh sahabatku ini ulang tahunnya 10 November gitu ya. 10 November. Terus kalian berpikir, wah sahabatku ini sukanya sama apa ya? Oh iya, dia sukanya sama sepatu, Kak. Udah deh, nanti ketika sahabatku ulang tahun, aku mau ngasih dia kado sepatu, kan? Terus kalian sudah mulai cari-cari sepatu yang cocok untuk teman kalian. Terus akhirnya kalian kado mereka, kalian bungkus itu dengan baik dan menyerahkan kepada sahabat kalian. Apakah itu tulus? Bisa dikatakan ya. Lebih tulus lagi kalau misalkan kalian tidak mengharapkan sebuah imbalan, ya kan? Kalian melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, tidak meminta imbalan. Itu seperti apa? Misal ketika kalian ulang tahun, kalian berharap mendapatkan kado yang sama. Itu bukan salah satu contoh yang tulus, ya, tetapi itu berharap suatu hal, ya. Lagi, tulus itu seperti apa sih, Kak? Contoh lainnya lagi, Kak. Masih kurang paham nih. Oke. Tulus itu kayak misalkan kalian disuruh sama mama kalian, orang tua kalian, untuk membersihkan kamar, ya kan? Terus kalian membersihkan itu dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan diberi imbalan berupa uang dan sebagainya. Itu termasuk salah satu bukti ketulusan, gitu ya. Jadi kita juga dengan sahabat kita harus menjadi orang yang tulus. Ujian ketulusan itu adalah di dalam hal memberi, adik-adik, ya kan? Kalau kalian sudah memberi kado, ternyata teman kalian waktu kalian ulang tahun kalian tidak diberi kado juga oleh sahabat kalian, kalau kalian kecewa, itu berarti tandanya kalian tidak tulus, ya. Jadi adik-adik, diingat,
kalau kita menjadi sahabat yang baik, ya kan, kita yang pertama kita harus saling mengasihi, dan yang kedua kita harus berikan sesuatu dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan apa kembali, ya, tanpa mengharapkan kita mendapatkan sesuatu hal timbal balik lah dari sahabat kita, ya kan. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami sudah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai setiap kehidupan kami Tuhan. Bila Tuhan kami mau belajar Tuhan bagaimana menjadi sahabat yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah mau menjadi sahabat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik kasih dan Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa omongan Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini karena kita tidak menginginkan firman Tuhan loh, tapi juga ada games, jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terlihat di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pada jam 9 pagi. Ibadah ini dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.